Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, ketemu lagi dengan Ibu Putri. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep keperawatan anak dengan kondisi terminal dari sudut pandang keluarga. Di Amerika terjadi peningkatan angka kejadian kanker pada usia anak, yaitu meningkat dari 11,5 kasus per 100 anak menjadi 14,8 kasus per 100 anak. Berdasarkan data registrasi, anak yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, terdapat 2.435 anak yang dirawat. Sementara itu, menurut American Cancer Society USA, sebanyak 38% adalah anak yang menderita kanker pada usia 0 sampai 17 tahun. Kasus terbanyak adalah leukemia sebanyak 27,3%, limfoma malignum sebanyak 3,5%, retinoblastoma sebanyak 3,3%, rhabdomyosarcoma sebanyak 2,2%, dan neuroblastoma sebanyak 2,1%. Pada pasien dengan kondisi terminal memerlukan pelayanan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga keluarganya. Perawatan paliatif adalah bentuk pelayanan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai keluarga. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota keluarga. Baiklah, kita akan membahas mengenai kondisi terminal. Kondisi terminal adalah suatu proses yang progresif menuju kematian berjalan melalui suatu tahap proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual bagi individu. Kondisi terminal merupakan kondisi di mana penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak ada obatnya, kematian yang tidak dapat dihindari dalam waktu yang bervariasi. Ungkapan paliatif berasal dari bahasa Pallium yang artinya menutupi atau menyembunyikan. Perawatan paliatif ditujukan untuk menutupi atau menyembunyikan keluhan pasien dan memberikan kenyamanan ketika tujuan penata laksanaan tidak mungkin disembuhkan. Adapun kriteria penyakit terminal. Yang pertama, penyakit tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, mengarah pada kematian. Ketiga, diagnosa medis sudah jelas. Keempat, tidak ada obat untuk menyembuhkan. Kelima, prognosis jelek. Dan keenam, bersifat progresif. Tujuan perawatan paliatif yaitu membantu klien dan keluarga mencapai kualitas hidup terbaik, menganggap kematian sebagai proses yang normal, tidak mempercepat atau menunda kematian, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu, menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual, mengusahakan agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya, dan membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Menurut Kementerian Kesehatan RI nomor 812 tahun 2007, tujuan perawatan paliatif yaitu memperbaiki kualitas hidup dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa. Prinsip perawatan paliatif pada anak dengan kondisi terminal. Yang pertama,
menghormati serta menghargai pasien dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan prinsip menghormati, maka informasi tentang perawatan paliatif harus disiapkan untuk anak dan orang tua yang mungkin memilih untuk mengawali program perawatan paliatif. Yang kedua, kesempatan atau hak mendapatkan kepuasan dan perawatan paliatif yang pantas. Pada kondisi ini, menghilangkan nyeri dan keluhan fisik lainnya, maka petugas kesehatan harus memberikan kesempatan pengobatan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Terapi lain meliputi pendidikan, penyuluhan, dukungan teman sebaya, terapi musik, dukungan spiritual pada keluarga dan saudara kandung, serta perawatan menjelang ajal. Perawatan berfokus pada keluarga, atau yang disebut dengan family center care. Tujuan dari family center care yaitu mengikut sertakan keluarga sebagai partner yang utuh dalam perawatan kesehatan anak dan untuk membantu perkembangan serta mendukung stabilitas dari keluarga. Konsep asuhan yang berpusat pada keluarga yaitu fasilitas keterlibatan orang tua dalam perawatan, yaitu peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat anaknya. Prinsipnya adalah dalam pelayanan keperawatan pada anak harus berfokus kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak serta keluarga. Adapun keuntungan dari family center care, yang pertama yaitu mengukuhkan hubungan antara bayi atau anak dan anggota keluarga yang pada awalnya terlupakan, terganggu oleh karena perpisahan yang dipaksa oleh tim kesehatan. Kemudian, orang tua dan keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan perawatan anak atau bayi mereka. Kemudian keuntungan yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara tim kesehatan dan keluarga. Yang keempat, meminimalkan efek hospitalisasi pada anak dan orang tua. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan orang tua dan keluarga pada tim kesehatan. Dan yang terakhir yaitu sistem pelayanan dan personil rumah sakit harus memberikan dukungan, menghormati, mendorong, meningkatkan kekuatan serta kompetensi keluarga melalui kerjasama dan membina hubungan dengan orang tua. Respon orang tua dengan kehilangan. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu selama rentang kehidupan. Bahkan sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Respon dari kehilangan disebut dengan berduka. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan, di mana menganggap berduka sebagai situasi objektif dari seorang individu yang baru saja mengalami kehilangan dari sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Berduka mengacu pada respon emosional terhadap kehilangan, termasuk beberapa reaksi psikologis dan fisik. Terdapat teori mengenai beberapa tahapan dalam berduka. Tahapan yang pertama yaitu denial atau mengingkari, di mana perasaan tidak percaya, shock, biasanya ditandai dengan menangis, gelisah, lemah, letih, dan pucat. Individu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dapat menolak untuk mempercayai bahwa telah terjadi kehilangan. Contoh dalam mengingkari ini seperti berita itu tidak benar, anak saya nanti juga akan kembali, mungkin belum mau pulang saja. Atau seperti, saya tidak apa-apa, sakit-sakit saja itu dokter salah periksanya, untuk apa saya mengikuti anjurannya. Tahapan yang kedua yaitu anger atau marah, di mana pada fase ini individu akan lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung dan marah. Hal ini merupakan coping individu untuk menutupi rasa kecewa dan merupakan manifestasi dari kecemasannya dalam menghadapi kehilangan. Misalnya, jangan bicara itu, Tuhan tidak adil.
Atau, dokter, kalau periksa yang teliti ya. Atau, jangan suka bawa berita yang tidak benar ya kalau tidak tahu yang pasti. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu adalah bargaining atau tawar-menawar, di mana individu berupaya untuk membuat perjanjian dengan cara yang halus atau jelas untuk mencegah kehilangan. Nah, pada tahap ini, individu sering sekali mencari pendapat orang lain. Misalnya, kalau saja saya dulu berobat atau kontrol dengan teratur, mungkin. Atau, kenapa saya mengizinkan pergi merantau? Kalau saja dulu tidak saya izinkan pergi, maka. Tahap selanjutnya, depresi atau deflation, di mana pada fase ini terjadi kehilangan yang disadari dan timbul dampak nyata dari makna kehilangan tersebut. Individu menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara, dan putus asa. Misalnya, makan tidak makan, kumpul saja dulu di rumah. Atau, tidak usah bawa ke rumah sakit, ini sudah nasib saya. Atau, biar saja tidak perlu berobat, nanti juga sembuh. Dan yang terakhir yaitu adalah acceptance, di mana fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Pikiran yang berpusat pada objek kehilangan mulai berkurang. Contohnya seperti, ya akhirnya saya harus dioperasi. Atau, ya Allah maha segalanya, semua atas kehendaknya. Atau, hidup sehat itu lebih penting daripada mencegah. Nah, sudah mulai paham kan? Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dampak respon dari kehilangan. Ada beberapa dampak respon kehilangan. Yang pertama yaitu respon kognitif, di mana terdapat tanda dan gejala seperti gangguan asumsi atau keyakinan, mempertanyakan dan berupaya menemukan makna kehilangan, atau berupaya mempertahankan keberadaan orang yang meninggal atau sesuatu yang hilang. Selanjutnya, respon emosional dengan tanda dan gejala seperti marah, sedih, cemas, kebencian, merasa bersalah, perasaan mati rasa, emosi yang tidak stabil, keinginan yang kuat untuk mengembalikan ikatan dengan individu atau benda yang hilang. Kemudian, respon spiritual. Tanda dan gejalanya seperti kecewa, marah pada Tuhan, penderitaan karena ditinggalkan atau merasa ditinggalkan, tidak memiliki harapan, kehilangan makna. Selanjutnya, respon perilaku seperti gelisah atau kemungkinan menyalahgunakan obat atau alkohol. Bisa juga kemungkinan melakukan upaya bunuh diri, menangis, terisak-isak, atau berteriak. Kemudian adalah respon fisiologis. Respon fisiologis memiliki tanda dan gejala seperti sakit kepala, insomnia, gangguan nafsu makan, tidak bertenaga, gangguan pencernaan, bahkan perubahan sistem imun dan sistem endokrin. Kemudian, ada beberapa kemungkinan masalah yang muncul yang diakibatkan oleh proses berduka. Apabila proses berduka yang dialami individu bersifat maladaptif, maka akan menimbulkan respon yang detrimental atau cenderung merusak, yang berkelanjutan dan berlangsung lama. Sehingga, proses berduka yang maladaptif akan menyebabkan berbagai macam masalah sebagai akibat munculnya emosi negatif yang ada di dalam diri individu.
Dampak yang muncul di antaranya seperti perasaan ketidakberdayaan, keputusasaan, berduka disfungsional, harga diri rendah, berduka kompleks, dan isolasi sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep keperawatan anak dengan kondisi terminal dalam konteks keluarga. Terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai konsep keperawatan anak dengan kondisi terminal konteks keluarga. Selanjutnya, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya untuk tetap mendapatkan video pembelajaran keperawatan. Sampai ketemu lagi. Bye.